Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih dari dunia pendidikan kita. Iya nih, ada cerita baru. Jadi bayangin ya, sebuah sekolah dasar negeri di Balikpapan, namanya SDN 009 Balikpapan Utara. Baru aja dikunjungi tim Google for Education Indonesia. Betul, tanggal 2 Mei kemarin itu ya. Nah, tujuannya ini loh yang, wah cukup bergengsi ya. Mereka mau lihat, sekolah ini bisa nggak jadi kandidat sekolah rujukan Google, KSRG. KSRG, iya. Ini kan bukan kunjungan main-main ya. Maksudnya Google gitu loh. Turun langsung evaluasi potensi SD negeri di Kalimantan Timur. Coba deh, kita kulik bareng yuk. Apa sih temuan pentingnya dari laporan yang kita punya ini? Betul, yang langsung kelihatan menarik dari laporan ini tuh cara Google menilainya. Oh ya? Iya, Gimana tuh? mereka nggak cuman datang terus checklist, oh udah punya Chromebook, oke, udah pakai Google Classroom, sip. Ternyata jauh lebih dalam dari sekedar itu. Lebih dalam gimana maksudnya? Bisa dijelasin sedikit? Jadi gini, mereka lihat gambaran besarnya. Mulai dari visi sekolahnya tuh gimana. Terutama dari kepala sekolahnya ya, Ibu Iin Ratmayati sama timnya. Oke, visi dan komitmen ya. Ya, komitmennya sejauh mana sih? Buat benar-benar bikin teknologi ini ya jadi bagian dari cara belajar mengajar sehari-hari gitu. Nggak cuma pajangan. Sampai ke hal yang lebih teknis. Kayak infrastruktur pendukungnya gimana? Siap nggak? Jadi ini soal kesatuan visi sama eksekusi gitu. Bukan cuma daftar alat doang. Oke, paham. Jadi ini bukan sekedar pamer teknologi ya, tapi lebih ke arah gimana teknologi itu dipakai secara bermakna gitu kan. Laporannya bilang apa soal ini di sana? Nah, kesan awalnya sih positif ya. Oh ya, Laporan itu nyatet kalau tim Google lihat guru-guru di sana, udah cukup lancar loh pakai berbagai aplikasi Google Workspace for Education. wah bagus dong. Contohnya apa aja tuh? Ya, kita bicara soal Classroom buat tugas, terus Meet buat rapat atau kelas virtual, Docs buat kerja bareng, hal-hal yang mungkin udah familiar lah buat sebagian dari Anda. Iya ya. Nah, mereka lihat ini dipakai aktif, buat ngajar, kasih tugas, bahkan dorong siswa buat kolaborasi. Itu kan fondasi yang bagus banget ya. Tapi seringkali tantangannya kan bukan cuma bisa pakai ya, tapi gimana makainya biar kreatif, terus berkelanjutan juga. Belum lagi Betul. soal jaringan internet sama support teknis. Itu kan sering jadi PR di banyak sekolah kita. Tepat sekali. Nah, dan laporan ini nangkap poin itu juga. Google juga lihat aspek krusial lain. Seperti apa tuh? Ya, itu tadi gimana penggunaan Chromebook ini beneran bikin belajarnya lebih hidup, lebih interaktif gitu. Terus gimana sekolah mastiin para guru ini kemampuannya terus nambah. Nggak cuma semangat pas habis pelatihan aja kan? Iya benar. Biar nggak anget-anget tai ayam ya. Iya, bisa dibilang gitu. Dan ya itu tadi, keandalan jaringannya gimana, dukungan teknisnya gimana, ini semua dilihatnya sebagai satu paket, satu ekosistem. Kalau ada satu aja yang agak, pincang gitu, ya dampaknya nggak akan maksimal. Nah, ngomongin soal detail nih sama keberlanjutan tadi, menariknya laporan ini juga nyatat beberapa ide atau area perbaikan yang spesifik banget loh. Kayaknya mereka nggak cuma lihat gambaran besarnya aja ya, sampai ke operasional harian juga. Iya, kelihatan banget begitu. Ada catatan misalnya soal gimana caranya dorong semua guru dan siswa biar lebih maksimal lagi pakai Classroom. Jadi nggak cuma sebagian guru aja yang aktif gitu. Oke, pemerataan penggunaan ya. Betul. Terus ada ide bagus juga soal bikin semacam drive bersama gitu buat ngumpulin contoh-contoh praktek baik ngajar dari semua guru. Kayak bank ide internal lah. Wah, itu praktis banget sih. Biar bisa saling contek ide bagus ya. Ada lagi nggak? Ada juga penekanan soal pentingnya kolaborasi antar guru, antar staff, biar semangat pakai Chromebook sama Google Workspace ini nggak kendor gitu. Jaga momentum ya. Iya, bahkan sampai ide-ide yang operasional banget, kayak bikin daftar hadir digital atau buku tamu digital pakai scan barcode. Ini nunjukin kalau Google juga peduli sama efisiensi kerja sehari-hari di sekolah itu. Jadi kelihatan ya, proses jadi sekolah rujukan ini bukan cuma soal pencapaian sesaat gitu ya, tapi lebih kayak perjalanan perbaikan terus-menerus. Mereka lihat potensinya untuk terus tumbuh dan jadi contoh buat yang lain. Persis, potensi jadi rujukan itu kalau kita lihat dari sini ya, ukurannya inovasi, terus praktik baiknya bisa dicontoh sekolah lain nggak? Plus kemauan buat berbagi ilmu. Oke. Tentu, ada satu pertanyaan gede yang selalu muncul sih. Gimana dampak nyatanya ke hasil belajar siswa?
Nah, laporan ini jujur ngakuin itu susah diukur dari kunjungan singkat doang. Iya sih, pasti butuh waktu lebih lama ya buat lihat itu. Betul, tapi itu katanya tetap jadi fokus buat evaluasi akhir nanti. Oke, jadi kesimpulan sementaranya positif ya buat SDN 009 Balikpapan Utara ini. Komitmen sama semangatnya kelihatan kuat banget. Tapi status resminya sebagai sekolah rujukan Google, ya kita masih harus tunggu keputusan akhir dari tim Google setelah mereka olah semua datanya. Nah, ini jadi bahan refleksi menarik mungkin ya buat Anda yang menyimak. Lepas dari label sekolah rujukan Google atau secanggih apapun lah teknologinya. Iya. Menurut Anda nih, elemen kunci apa sih di luar alat teknologinya itu sendiri ya, yang paling nentuin suksesnya sebuah sekolah manfaatin teknologi buat pembelajaran yang lebih baik di zaman sekarang? Pertanyaan bagus itu.